bersama saya Chandra Capiput masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang sangat-sangat lucu sekali. Namanya apa? Namanya adalah Porcupine. Porcupine. Susah namanya. Lucu tapi. Bentuknya lucu apalagi kalau versi baby tadi. Cuma ini udah tak tak kasih makannya karena ada event ngasih makan itu growth spurt itu biar dapat tambahan gems ya. Ini bagus, saya sangat suka. Dan ini eranya masih baru. Buat kalian yang belum punya tanker sama sekali, kalian pakai tanker Portus Spike ini sangat-sangat worth it. Ya, sangat-sangat worth it. Kenapa saya bilang sangat worth it? Ini hanya saja ada tapinya. Kalian harus bawa support yang bertipe buff, yaitu harus bisa bersih-bersih. Salah satunya itu ya. Karena por Porcuspec ini dia tidak kebal dari tortur. Nah, dia lemahnya terhadap itu saja. Nah, untuk Porcuspike ini eranya adalah era historia, di mana sekarang era feral. Saya buat video ini tanggal 11 bulan 1 2025, di mana sekarang era feral season 4 dan historia adalah era sebelumnya feral. Jadi speednya masih tinggi ya. Kalian bisa lihat untuk kecepatannya itu 14.000. Ini masih terbilang tinggi karena dia cuma tanker ya. Dia itu tanker yang bisa melindungi rekan tim. Saya sangat suka sekali dengan skill-skillnya. Ini skillnya bisa dibilang ngerepotin. Sangat-sangat ngerepotin ya. Hanya saja kalian harus bawa support yang bisa bersih-bersih itu doang. Ataupun support yang bisa memberikan efek kebal dari tortur semua rekan tim. Nah, itu sudah gacor, nanti ngerepotin sekali. Nah, untuk elemen si Porcuspec ini terbilang lemah ya. Lemah. Maksudnya lemah gimana, Bang? Lemah itu tanker itu kebanyakan em, elemennya adalah tanah ya. Dan elemen tanah lemah terhadap elemen kegelapan. Jadi kalau ada attacker berelemen kegelapan maka apa ya, bisa dibilang lumayan sakit nanti ya kerusakannya. Jadi dia kelemahannya seperti itu. Hanya saja kalau attacker dengan ke elemen kegelapan itu sekarang jarang. Karena kenapa? Sekarang banyak yang pakai ancestor dan ancestor jarang yang punya elemen kegelapan untuk attackernya. Ya, jarang sekali. Ya memang ada, tapi jarang dipakai ya. Nah, itu bagus. Kalau untuk elemen natur, nah ini yang sangat-sangat lemah ya. Tanker berelemen natur itu sangat-sangat lemah. Seharusnya sangat lemah untuk si Porcus Pack ini, elemennya sangat lemah. Hanya saja bisa ditutupi oleh skillnya, skillnya yang ngerepotin ya. Maksudnya gimana sih Bang kok berbelit-belit? Nah ini. Contoh seperti maraton kemarin. Maraton kemarin itu ada tanker berelemen natur ya, itu nggak laku, jadi kurang kepake. Banyak yang nggak suka, banyak yang nggak pakai ya. Namanya adalah Frankenstein. Nah, karena dia elemennya lemah, yaitu elemen elemen natur ya. Jadi kalau untuk elemen natur ini dia akan lemah terhadap em, apa ya, fighter yang punya elemen fire ya. Karena elemen fire itu banyak. Original monster yang elemennya api itu banyak, apalagi attacker yang paling banyak adalah attacker berelemen api. Makanya bisa dibilang elemennya lemah ya karena elemennya natur. Hanya saja Porcus Pack ini bisa diakali dengan skillnya, itu yang ngerepotin sekali ya. Nah, kalau untuk elemen ini nggak usah dibahas ya karena bisa ketutup semuanya ya, ketutup semuanya. Kalau untuk evolving trait ini dia memiliki hardnet, di mana hardnet itu memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Maksudnya apa? Jika Porcus Pack ini dipukul oleh musuh, maka keterangannya miss. Nah, itu berarti 20% menyala. Nggak ada kerusakan yang masuk, nggak ada tortur yang masuk, nggak ada juga debuff yang masuk, nggak ada kontrol yang masuk juga. Ah, seperti itu ya. Ini bagus. Hanya saja ada yang lebih bagus lagi namanya Tau dan Bulwark ya. Tauk dan Bulwark itu. Tauk dan Bulwark. Kalau Tauk itu 35% peluang, jadi lebih banyak daripada Hardnet. Dan yang paling tinggi adalah namanya Bulwark, itu 50%. Untuk pesaing yang hampir sama dengan trade seperti ini namanya trade Demons, di mana Demons itu dia punya
peluang 25% dan juga kebal dari burning dan ignite. Kalau bulwark memiliki saingan, yaitu namanya adalah super demons, di mana super demons itu memiliki peluang 50% waktu dipukul musuh meleset, dan juga dia akan kebal dari burning dan juga ignite. Dua tortur itu ya memang lebih bagus super demons daripada bulwark. Hanya saja itu kalau ini bulwark itu sudah cukup sekali menurut saya. Hanya saja ini hardenet ya kurang bagus, hanya saja ya lumayan daripada nggak ada ayat lainnya. Nah ini untuk hardenet ini di kombonya seperti apa? Hardenet, tahu, bulwark, demon, super demon, strike seperti itu. Seringnya dikombo dengan sunburn, tortur sunburn, yaitu menurunkan akurasi 15% dan juga memberikan kerusakan cahaya 10% ya. Dan juga dikombo dengan skill-skill yang seperti blind dan juga minor blind. Akurasinya diturunkan 25% dan juga 50%. Ataupun skill-skill yang memiliki dase, yaitu memiliki menurunkan akurasi musuh 25% juga ya. Itu jadi kombo-kombonya terakhir seperti itu sama skill-skill seperti itu. Jadi nanti sering sekali musuhnya bakal kerepotan mukul karena musuhnya pasti sering sekali miss ya. Ini jengkel sekali, dipukul nggak kena, udah ngabisin stamina karena dipukul nggak masuk, ya itu ya kombo-kombo seperti ngerepotin. Nah, kita lanjut untuk R1 sampai R2 ataupun bisa dibilang level 110 sampai 126. Dia memiliki kebal dari stun. Nah, kebal dari stun ini bagus. Hanya saja ada yang lebih bagus lagi ya. Ini bisa dibilang kurang tapi ya lumayan bagus juga karena dia punya SC Megaton. Kalau nggak punya SC Megaton berarti Porcus Pack ini kurang bagus ya. Dia tertolong karena dia punya trait Megaton saja. Nah, ini kebal dari stun. Untuk yang belum tahu kebal dari stun itu, dia akan kebal dari stun dan mega stun. Kalau diberikan efek mega freeze atau freeze possession, corruption, VR, baby reservation atau mega baby reservation tetap saja masuk ya. Jadi dia hanya kebal dari stun dan mega stun. Nah, kalau untuk R3 ataupun level 130 sampai level maksimal, dia mendapatkan SC Mega Tahun. Ya, ini untuk yang belum tahu SC Mega Tahun itu ya. Jadi SC itu kepanjangannya adalah status caster, di mana dia harus mendapatkan giliran yang pertama dulu, baru habis itu dia harus memakai dia bisa memakai mega tahunnya. Contoh, Corpus Pack ini jika belum mendapatkan giliran yang pertama, maka mega tahunnya belum menyala. Jadi kalau dia dapat Megaton baru bisa melindungi rekan tim, di mana Megaton itu berfungsi, dia akan menerima ataupun menarik semua serangan dari musuh ya, yang bertipe multiple enemies ataupun one enemies ya, semuanya. Jadi ditaruh ke dirinya sendiri Porcus Pack agar rekan timnya itu aman. Entah attacker ataupun supporter itu aman tidak terkena pukulan musuh ya. Itu adalah tugas dari tanker ya, bagus. SC Megaton itu bagus, hanya saja lebih baik kalau tanpa SC ya, jadi langsung Megaton warna biru. Untuk kalian yang belum tahu Megaton tanpa SC itu ada 3 monster sampai sekarang. Yang pertama nama monsternya adalah Pangoliat, itu era koruptor. Nah kali yang kedua namanya King Atum, eranya Blossom. Yang ketiga adalah Ancestor, namanya Linnaeus Enceberus. Nah, itu kalau kalian butuh tanker yang powerful sekali, kalian ambil 3 tadi. Cuman kalau belum punya, tak sarankan pakai si Orcus Pack dulu. Itu yang lebih bagus ya. Ini yang lebih bagus lagi ya. Maksudnya lebih bagus gimana? Kalau belum ada, lebih bagus pakai ini. Jangan pakai tanker yang lain itu ya. Itu saran saya. Kalau kalian ingin mendapatkan King Atum dan sekarang mumpung masih ada di Treasure Cafe ya, King Atumnya ini ada di mana. Nah ini ada King Atum di level 130, kok 130, ini level King Atumnya 130, bisa kalian dapatkan di room ke 30 ya, di room 30. Nah kalau kalian tanya bingung bang cara ngasih biar nggak dapat
biar nggak kena thread waktu di Treasure Cafe. Bagaimana kalian lihat video saya Treasure Cafe, itu sudah banyak sekali, itu sudah tak share juga caranya, tips-tipsnya sudah ada ya, kalian cari di situ. Jadi ada 3 tanker yang masih bagus sampai sekarang ya. Jika kalian belum punya, bisa pakai Porcus Pick terlebih dahulu buat sementara ya. Kalau yang terbaik sampai sekarang namanya adalah King Atum dan juga Pangoliat. Nah ini ya, 2 monster itu. Dan yang satunya yang lebih bagus lagi namanya Linnaeus Encebrus. Ini tanker yang terbaik ya. Dia juga punya Megaton, hanya saja harus R5. Nah, kita bahas untuk reliknya. Relik yang terbaik untuk Porcus Pack apa? Namanya adalah Vada Melter Armor seperti ini. Dimana dia waktu dipukul oleh musuh, maka dia akan memberikan efek burning ke pemukulnya. Jadi siapapun yang akan mukul Porcus Pack akan diberikan efek burning berupa tortur ya. Tortur berupa burning. Nah itu bagus, bisa dipakai 3 kali. Dan ini bisa juga dia nyembuhin darahnya sendiri. Nah, itu bagus. Jadi yang tak sarankan adalah efek tortur itu, namanya pada melter armor untuk reliknya ya, Porcus Pack. Nah, pakai itu, kalian itu tak sarankan. Untuk yang kedua tak sarankan memakai seperti, jangan ancestral ya, minimal obsidian, maksimal ya obsidian, jangan di bawahnya, pokoknya obsidian ambil. Nah kalau untuk yang apa namanya, untuk seperti apa ini, juga boleh ya, ini juga boleh kalian pakai mermaid spear bands, ataupun kalian pakai si ini Electra Shield, Juggernaut Shield, ataupun Drogonaut Shield, Hammer Grom Shield ya, kalian terserah ambil itu salah satu. Nggak ada yang tak saranin karena kurang masuk semuanya, hanya saja buat melengkapi saja. Kalau yang pertama tadi tetap tak sarankan pakai Vada Melter Armor ya. Itu kalau untuk rune bang yang bagus untuk si Porcus Pack apa yang bagus adalah full penambahan ini, untuk levelnya sebisa mungkin level 7 minimal ya, sampai level 10, jangan di atasnya ya, jangan di atasnya, level 7, level 8, level 9, level 10 ya. Itu ya, 2 biji pakai yang warna hijau, 2, yang satunya pakai warna kuning untuk dirinya sendiri seperti ini ya. Itu yang terbaik menurut saya untuk Porcus Pack ya. Tuh, jadi 2 penambahan darah dan 1 penambahan speed. Kenapa kok dikasih speed bang? Biar mengaktifkan si Megaton. Jika dia belum mendapatkan giliran pertama, dia belum bisa mengaktifkan Megaton, maka nggak bisa ngelindungin rekan tim kalau belum dapat giliran. Maka dia juga butuh giliran di awal juga, nggak terlalu yang lainnya. Kecuali kalau Pangoliat apa King Atom itu nggak perlu. Jadi full hijau pun nggak apa-apa ini. Ini diganti full hijau nggak apa-apa seharusnya. Nah, seperti ini ya. Ini pun bagus. Seperti ini karena dia Megaton asli. Tanpa berjalan dia sudah bisa melindungi rekan tim. Nah, kita akan ke mutan. Jika rune mutannya yang paling bagus untuk Porcus Pack apa bang? Yang paling bagus seperti ini. Nah, levelnya 7 sampai level 10 lagi, sama di mutate yang pakai warna hijau paling atas ya. Satu kayak gini, yang duanya pakai seperti ini, levelnya sama 7 sampai 10 lagi, di anu pakai yang ini ya, paling atas juga 2 biji. Yang ini 2, yang kuning tadi 1 ya, seperti itu. Itu adalah yang terbaik menurut saya untuk Porcus Pack karena dia hanya membutuhkan jalan di awal dan juga membutuhkan penambahan darah biar makin tebel. Itu saja sih. Nah, kalau untuk desainnya saya sangat suka, ini bagus, lucu, dan skillnya ngerepotin. Nah, dari tadi saya ke sini. Nah, relik sudah, kita bahas untuk spesial skill. Porku Apocalypse, di mana dia memberikan efek disable trait untuk semua musuh ya. Jadi untuk ultimate-nya ini dia memberikan disable untuk semua musuh. Untuk yang belum tahu disable itu, dia seperti mematikan trait-nya. Jadi semua trait musuh ya itu dimatikan selama 3 giliran.
Setelah itu diberikan efek Megastun selama 2 giliran, di mana Megastun ini semua monster musuh akan kalah dalam 2 giliran. Kalah. Nah, dia akan kalah dalam 2 giliran. Tidak ambil giliran. Jadi waktu di saat yang bersamaan monster musuhnya terkena Megastun, kalian bisa mukulin musuhnya seenaknya biar cepat-cepat modar, cepat-cepat ke alam baka ya. Setelah diberikan efek Tri Disablet dan Megastun, musuhnya akan diberikan kerusakan urutan kedua yaitu moderate berelemen natur. Di mana moderate itu urutan kedua karena ada 5 urutan kerusakan. Yang pertama adalah low, kecil, moderate di atasnya kecil, heavy itu adalah urutan ketiga, bisa dibilang sedang. Kalau untuk urutan keempat namanya masif. Kalau untuk urutan yang terakhir namanya adalah insan, itu yang paling besar. Itu tadi adalah urutan terkecil ke terbesar ya. Setelah memberikan kerusakan, dia memberikan efek shield untuk semua rekan tim sebesar 50% dari total darah setiap monster rekan tim kita ya. Jadi semua rekan tim kita diberikan shield ya selama 2 giliran. Nah, bagus ya. Dia melindungi, terus memberikan efek kontrol ke musuh dan mematikan trait-nya musuh juga, memberikan kerusakan juga. Jadi bagus ya. Bagus. Setelah itu kita akan bahas untuk skill-skillnya ya. Nah, skillnya kita akan bahas di denguan sekalian diuji coba ya, diuji coba ya. Tak bahas untuk apa ini namanya, efek-efeknya. Ini bagus sekali, saya sangat-sangat suka untuk efek-efeknya. Kenapa bang kok bisa suka? Nah, ini kalian lihatlah, repotin sekali ya, repotin sekali. Seasonal taruh mana, resource saja. Nah, yang pertama ini coba dikasih tankernya Porpus Pack saja. Nah, ini tak kasih tahu bedanya ya. Nah, waktu gini ya, waktu gini ini kan Megataunya belum menyala, nggak ada kan, SC Megataunya belum menyala, jadi dia akan menyala waktu Force Pack mendapatkan giliran. Nah, mendapatkan giliran, kenapa itu tidak terlalu penting bang, karena eranya dia masih baru, speednya masih tinggi ya, speednya masih tinggi, itu masih bisa ngelindungin dia sendiri ya. Nah, dia bisa ngelindungi rekan timnya juga. Nah, maksudnya gimana? Bedanya kalau Megaton seperti yang punya Cerberus ini kan sudah aktif. Jadi dia nggak perlu jalan terlebih dahulu, dia sudah bisa melindungi rekan tim. Contoh, speednya lebih tinggi musuhnya, jadi musuhnya mendapatkan giliran terlebih dahulu. Kalau nggak ada Cerberus, dia bisa mukul semua rekan tim kita termasuk support dan attacker kita. Ya, kalau SC itu. Cuman kalau Cerberus kan dia nggak perlu jalan, sudah bisa nanti semua pukulan musuh ditaruh di Cerberus. Setelah itu dia mendapatkan giliran, tetap saja trade-nya aktif kalau nggak di disable trade-nya ya. Bagusnya itu. Kalau untuk Forceful Pack harus jalan terlebih dahulu baru bisa melindungi rekan tim. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, kalau untuk skill-skillnya seperti ini saya recharge dulu agar sampai ke Forceful Pack. Nggak terlalu jauh ya karena memang Forceful Pack ini masih baru eranya. Nah, ini skill 1 Fireproof Foliage. Nah, karena SC Mega tahunnya itu cuma satu giliran, di awal giliran doang melindunginya. Kalian bisa aktifkan kembali pakai skill ke satu. Dimana skill satu ini combo yang sangat ngerepotin sekali ya. Stamina-nya sangat besar ya, memang masih bagus. Stamina-nya 65 dan cooldown-nya 4 ya. Stamina 65, cooldown-nya 4. Ini ngerepotin karena makanya dia boros stamina ya. Ini kalau belum tahu, dia memberikan efek mega tahun ya, mega tahun ini sama seperti trade yang SC tadi. Kalau semisal dia dihilangkan SC-nya pakai pakai positif removal skillnya musuh ya, menghilangkan efek positif. Nah, itu kan repot. Jadi bisa kalian aktifkan kembali pakai skill satu, ataupun kalian pakai Force Scoop Deck belum level 130, kalian bisa aktifkan trade-nya lewat skill satu. Hanya saja ini ya, kalian catat. Mega tahunnya hanya untuk satu giliran ya, satu giliran. Koldonya yang lama. Nah, itu.
karena dia bisa melindungi, ya memang kayak gitu. Megaton. Nah, setelah dia menggunakan Megaton dari Excetrite dan habis, kalian bisa pakai Megaton dari sini ya. Nah, ini dia memberikan efek Megaton untuk dirinya sendiri, setelah itu memberikan efek Pyrophobic Shield. Jadi semua monster musuh kan nanti akan mukul ke Porcupine, nggak ada yang bisa mukul rekan tim kita kalau Porcupine ini sudah dapat giliran ya. Setelah itu dia memiliki efek Pyrophobic di mana dia hanya bisa dipukul dengan elemen api. Jika musuhnya bukan elemen api ya nggak mungkin bisa, dia nggak mungkin bisa diberikan pukulan ya. Jadi contoh monster musuh attackernya adalah elemen lights, mukul sekeras apapun ya nggak mungkin masuk kerusakannya ya. Itu. Nah, ataupun elemen lain selain elemen api ya nggak masuk, dia hanya bisa diberikan kerusakan dengan elemen api. Nah, itu ngerepotinya itu ya. Hanya saja lebih bagus elemen lain karena elemen api kalau dia dipukul elemen api itu kerusakannya nanti sangat fatal. Kenapa sangat fatal? Force Cube ini kan elemennya natur, jadi dia lemah terhadap elemen api ya, seperti itu. Untuk dirinya sendiri, untuk Pyrophobicnya selama satu giliran dan Megatonnya satu giliran. Ini lumayan bagus ya, bisa dibilang bagus sekali ya, karena dia melindungi rekan tim dan juga dia punya Pyrophobic seakan-akan dia akan kebal semua elemen ya. Hanya saja kalau Pyrophobic ini dia bisa diberikan efek debuff ataupun tortur yang lain ya. Kalau efek debuff, tortur dan kontrol dia akan terkena ya, terkena tetap saja masuk, hanya saja kerusakannya nggak masuk. Makanya tadi tak sarankan pakai support yang bisa bersih-bersih ya, itu nanti jadi ngerepotin musuh ya. Kalau untuk skill 2 bang, dia memberikan efek vulnerable dan juga mega stun untuk satu musuh, dimana vulnerable ini selama 3 giliran yang berfungsi dia memberikan efek seperti vulnerable itu agar musuh yang terkena vulnerable waktu memberikan kerusakan ke Porcupine itu kerusakannya dikurangi 50%. Contoh, musuh yang terkena vulnerable itu kerusakannya 1M, maka yang masuk ke Porcupine hanya 500k karena nanti memang semua kerusakan akan ditaruh di dirinya sendiri karena dia melindungi rekan timnya seperti itu. Ataupun untuk Megastun. Megastun itu untuk 2 giliran. Jadi Megastunnya dia akan memberikan efek kontrol ya. Megastun itu satu monster musuh nanti akan kalah dalam satu giliran. Bagus ya, bagus. Stamina 43, koldonya 2, bisa dibilang lumayan sedang-sedang lah ya bilangnya. Nah, kalau untuk skill ketiga, dia memberikan efek tahun untuk dirinya sendiri dan juga Thunderphobic. Tahun itu dia menarik semua serangan musuh yang bertipe one enemy atau untuk satu musuh. Kalau untuk multiple enemies tetap saja kena ke rekan tim ya. Thunderphobic ini dia hanya bisa dipukul oleh elemen thunder ataupun elemen petir ya. Yang repotin itu memang pyrophobic sama thunderphobicnya. Nah, itu. Staminanya besar kembali 64 dan kodenya 3. Ya memang bagus menurut saya untuk thunderphobic sama pyrophobic itu bagus menurut saya. Apalagi dia waktu masih punya Trade Colosseum itu lebih bagus lagi karena sekarang Trade Colosseumnya udah dihilangin ya, gimana lagi, dulu dia punya Trade Colosseum cuman sekarang dihilangin, di revamp, di nerf ya, di nerf sama sama SP, diturunkan performanya. Kalau untuk skill keempat, dia memberikan efek vulnerable dan juga stun ke semua musuh. Nah, dia kan tanker ya, makanya tadi tak sarankan pakai satu kecepatan yaitu biar dia bisa memberikan efek stun juga ke semua musuh. Itu dia ngebantu ngekontrol jalannya pertandingan karena nanti semua musuh akan kalah dalam satu giliran ya. Jadi kombonya Porcupine ini di awal game dia akan mendapatkan SC Megaton. Kalian pakai skill keempat dulu, habis itu pakai skill pertama ya. Skill keempat, skill ke satu, setelah itu skill ketiga dan skill kedua. 4 1 3 2. Nah, itu yang baik menurut saya. Buried in Leaves, stamina 48, koldonya 3. Nah, untuk animasinya seperti ini, buat kalian yang mau direviewkan ataupun mau berikan kritik dan saran silahkan kalian ketik di komentar ya, ataupun kalian mau join live silahkan, saya live setiap hari habis maghrib ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Kalau mau kalian ini Tarbibus Trophy dulu dan belum punya tanker yang seperti 3 tadi, King Atum, Pangoliat dan Cyberus, kalian pakai ini dulu, masih worth it juga ya. Saya pamit undur diri, saya Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.